Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial kali ini. Sebelum kita mulai tutorial, perkenalkan dulu saya Novia dari Prodi Pendidikan Fisika STK PGRI Sumatera Barat. Oke, pada tutorial kali ini kita akan membahas mengenai penulisan dasar pemrograman MATLAB. Untuk sekedar pengetahuan, MATLAB itu merupakan sebuah program yang dibuat oleh MathWorks. Jadi, si MATLAB ini menggunakan matriks sebagai basis atau dasarnya. Oke, di sini sudah ada aplikasi MATLAB. Bagi teman-teman yang belum, bisa menginstal terlebih dahulu aplikasi MATLAB ini pada laptop atau notebook teman-teman semua. Oke, di sini bisa kita lihat ada 3 buah layar atau sub window, ada command window, ada workspace, dan juga ada current directory. Pertama kita akan bahas dulu mengenai command window. Pada command window ini kita bisa melakukan perhitungan, baik itu penambahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Kita contohkan, misalnya kita ingin berhitung. Kita mulai dari angka 1 misalnya. Kita enter, maka dia akan memunculkan angka 1. Kemudian 2, kita enter, maka dia akan memunculkan angka 2. Selain itu kita bisa juga melakukan pertambahan, misalnya 1 ditambah 1. Kita enter, maka dia akan memunculkan hasil dari pertambahan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian pengurangan juga bisa, misalnya 5 dikurang 2, kita enter, maka dia akan memunculkan hasil pengurangan 5 dikurang 2 sama dengan 3. Kemudian kita ingin perkalian misalnya. Kita contohkan 3 dikali 5 misalnya. Kita enter, maka dia akan memunculkan hasil perkalian 3 dikali 5 sama dengan 15. Kemudian mau pembagian, kita contohkan juga misalnya 10 kita bagi dengan 2, kita enter, maka hasilnya akan keluar 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Oke, selain kita bisa memasukkan angka-angka, kita juga bisa memasukkan berupa variabel di dalam MATLAB ini. Kita contohkan, misalnya kita ingin membuat variabel A itu sama dengan misalnya 7, variabel A sama dengan 7. Kita enter, maka dia akan memunculkan bahwa nilai dari variabel A ini adalah 7. Kemudian bisa ditambah juga variabel lain, misalnya B sama dengan 9 misalnya. Kita enter, maka dia akan memunculkan nilai dari variabel B itu sama dengan 9. Kemudian mau tambah lagi, bisa kita tambah variabel C sama dengan misalnya A ditambah B. Kita enter. Nah, dapat hasilnya sama dengan 16. Di mana didapat hasil 16 ini dari mana? Jadi, di sini kan kita tulis C sama dengan A ditambah B. Tadi kita sudah buat bahwa nilai variabel A itu sama dengan 7, nilai variabel B sama dengan 9. Di variabel C kita tulis A ditambah B. Jadi, variabel A sama dengan 7 ditambah variabel B sama dengan 9, maka didapat hasilnya 16. Oke, oleh karena itu kenapa tadi kita bilang bahwa MATLAB itu menggunakan matriks sebagai dasarnya. Oleh karena itu dia dikatakan basisnya itu adalah matriks perhitungan. Oke. Jadi pada command window ini kita bisa membuat sebuah program. Namun program yang kita bikin ini atau kita buat ini dia tidak bisa di-save. Untuk program yang bisa kita save, kita membutuhkan sebuah file khusus. File khusus ini dinamakan juga M-file. Jadi untuk membuat M-file, kita bisa klik file, kemudian new, kemudian M-file. Oke, inilah file khusus kita tadi atau M-file. Beda M-file ini dengan command window, yaitu pada M-file kita akan punya file terpisah dan bisa kita save. Selain itu, pada M-file kita juga bisa merubah variabel-variabel yang ada pada command window. Oke, sebelum kita pakai, kita save terlebih dahulu M-file ini, kita save. Misalnya kita tulis judulnya adalah matrix, kemudian save. Terserah mau di save di mana. Yang penting
Anda tahu di mana Anda menyimpan file tersebut. Oke, kita save. Jadi di sini kita juga bisa mengetahui di mana kita menyimpan file tersebut. Oke, kita contohkan. Misalnya kita mau merubah variabel A. Variabel A tadi nilainya 7, mau kita rubah. Misalnya A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3. Lalu kita run. Jadi di sini ada sintak namanya run. Jadi si run ini fungsinya nanti merubah nilai variabel yang kita bikin di command window dengan nilai variabel yang sudah kita buat di mfile. Jadi kita coba run dulu ya. Kita run. Oke. Di sini kita harus mengklik change MATLAB current directory. Seperti yang saya sudah katakan bahwa si mfile ini fungsinya juga untuk merubah variabel. Jadi kita coba klik OK. Oke. Jadi di sini sudah berubah nilai dari variabel yang tadi kita bikin di mfile. Nilainya sudah berubah, A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 3. Oke. Sekarang kita lihat workspace. Workspace ini bisa dikatakan juga sebagai memori. Jadi nilai variabel apa yang kita buat akan tersimpan pada si workspace ini. Kita juga bisa menghilangkan memori atau membersihkan memori pada workspace. Caranya mudah, yaitu dengan membuat clear pada command window. Kita buat clear, kemudian kita enter, maka si workspace ini secara otomatis akan bersih atau hilang. Nah, kita bikin juga di mfile clear. Oke, kita bikin clear. Kemudian clear, kita bikin clear, kemudian kita run. Oke, jadi yang muncul pada workspace hanya yang ada kita bikin pada mfile. Oke, nah sekarang jika clear untuk membersihkan workspace, maka ada juga satu sintak yang fungsinya adalah untuk membersihkan command window. Nama sintak tersebut yaitu CLC. Clear command window. Jadi fungsi CLC ini adalah untuk membersihkan command window. Tadi kita sudah menuliskan banyak program di command window. Jadi agar terlihat lebih rapi, kita bersihkan dulu. Kita klik CLC atau kita tulis CLC, kemudian kita enter. Oke, maka semua yang kita tulis pada command window dia akan hilang. Jangan lupa di mfile juga kita bikin CLC. Lalu kita run. Oke, jadi yang muncul hanya yang kita tulis pada mfile saja. Dia terlihat lebih rapi. Nah, satu lagi. Jika kita hanya ingin memunculkan beberapa variabel atau salah satu variabel saja pada command window, maka pada mfile kita bisa menambahkan titik koma di belakang nilai variabel tersebut. Misalnya kita hanya ingin memunculkan nilai variabel A saja, maka pada variabel B kita tambahkan titik koma, dan juga pada variabel C kita tambahkan juga titik koma, kemudian kita run. Maka yang akan muncul hanyalah variabel yang kita inginkan, yaitu variabel A, karena kita hanya menginginkan variabel A yang muncul pada command window. Selain itu, kita juga bisa menambahkan salah satu variabel lagi, misalnya variabel D sama dengan variabel A ditambah variabel B dikali dengan variabel C. Kemudian kita hanya ingin memunculkan nilai variabel D saja, maka di belakang variabel A juga kita tambahkan titik koma. Kemudian kita run. Oke, maka yang muncul hanya nilai variabel D saja. Kenapa? Karena kita sudah beri titik koma di belakang variabel A, B, dan C. Jadi dia tidak muncul pada command window. Oke. Selain itu, mungkin kalau ingin memunculkan variabel atau menambah variabel lain juga bisa. Jika hanya ingin memunculkan beberapa variabel, tinggal menambahkan titik koma pada variabel yang tidak ingin dimunculkan. Oke, itulah beberapa cara penulisan dasar pada MATLAB secara sederhana yang dapat kita pelajari dengan mudah. Dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.
Akhir kata, assalamualaikum.